nggak bisa masuk karena overbook. Tentang proses kreatif ini kita announce tahun 2018. Kita tetap develop ceritanya. Kita berharap dari 2018 ke 2025 itu Indonesia membaik, ternyata enggak. Iya nggak sih? Salah nggak sih? Kayaknya beneran. Nah, terus kita mencoba untuk encapsulate dalam satu film Ghost in the Shell ini Indonesia. Kalau kita mau bicara soal Indonesia, bagaimana filmnya bisa merepresentasikan Indonesia. Satu kata yang keep popping up ketika kita mendevelop cerita ini adalah absurd. Jadi Indonesia udah saking absurd banget, jadi kita nggak tahu gimana lagi kan. Maksudnya korupsi ratusan triliun gitu, kita semua tenang-tenang aja kan, udah kayak absurd banget. Jadi aku mencoba membuat skenario-nya juga bisa mengcapture itu gitu. Tapi ada satu tone yang kita pertahankan. Jadi kita nggak mau film ini berakhir dengan hopeless, karena kita sebagai manusia, seperti kata Pendi di film ini, pasti masing-masing dari kita ada purpose-nya gitu ya. Tapi kita belum tahu apa sekarang. Mungkin kalian udah, tapi aku nggak tahu, belum masih mencari ini. Tapi kita kepingin tone-nya itu nggak hopeful sampai kita delusional gitu ya. Karena banyak sekali challenge yang harus kita hadapin. Tapi nggak 100% loss. Jadi proses kreatifnya kita dasarkan ke Indonesia is absurd. Jadi tonal change dari film ini kadang-kadang happy, komedi, kadang-kadang horor. Karena memang seperti itulah cerminan dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Penjaranya sendiri adalah negara, dan semua napi-napi itu adalah WNI kita. Karena apa? Kita nggak bisa kabur. Cuman beberapa orang aja punya privilege untuk kabur. Misalnya Prakasa Kita Booming, dia punya privilege untuk bisa keluar dari penjara. Tapi kan nggak semua orang Indonesia bisa keluar dari penjara. Not everyone bisa kabur aja dulu. Kalau kita, most of us, hashtagnya adalah mau kabur kemana? Karena kita semua ada di penjara. Gitu kira-kira. Wow, thank you Abang. Kalau penjara itu dalam artian sebenarnya. Iya. Mike lu kok. Di belakang gua ada mic. Mana? Kok nggak ada? Iya ini mic. Bang Abi. Silakan, Bang Abi. Jangan kalau Ya, badan jadi terus. pertanyaannya tadi apakah golden scene itu memang sudah ada tercatat dalam skrip ya? Memang sudah ada sih. Skripnya apa? Oh, berdiri. Reaksinya gila luar biasa gitu, ternyata begitu ya hidup di negara. Ya berdiri, oke. Hah? Ya saya bantu ya, saya bantu. Berdiri juga, berdiri. Yang dibilang berdiri semua ini jadinya. Tadi katanya duduk, Gimana? sekarang Sini suruh berdiri. berdiri. Gimana? Oke, berdiri semua. Jadi betul. Gimana, Maksudnya Bang Abi? Ya. golden scene itu yang fighting scene, maksudnya yang itu. Quite a challenge ya pertama kali ya. Quite a challenge karena kita harus mix a lot of gak bisa dilihat dari fighting scene aja, karena scene itu keseluruhan tuh kita take cukup panjang tuh, dari awal keluar sel ya, Jok ya. Iya. 15 menit tuh. Iya, panjang sekali. Itu Satu scene panjang sekali. Sebetulnya scene itu satu scene tapi ada berapa halaman? 14-15 halaman. 15 halaman, dan take-nya itu sebetulnya keseluruhan. Run Dari through gitu, awal run keluar itu sampai run through. Dan dia banyak beberapa sekuen ya. Kita tahu nggak cuma sekuen fighting, tapi kita tahu ada komedi, balik lagi ke drama sebetulnya. Itu sebetulnya praktisnya cukup memakan waktu kita. Cukup memakan waktu karena ya itu gue belajar juga dari Bang Abi, kayak ternyata fighting sequence-nya ada di sini, ada comedic timing Iya, juga. fighting komedi itu sangat berbeda dengan fighting yang impactful doang, karena fighting komedi harus ada expression yang comical untuk menambah kesan komedinya gitu sebetulnya. Itu cukup sulit. Saya merasa pertama kali baca, kesan saya ini akan menjadi kerja keras, dan ternyata benar. Benar. Betul Abang. Terima kasih Mas. Selanjutnya, Aku sama teman-teman pembuat film di Kamenz Pictures kepingin kalau bikin film itu kan personal ya, artinya kalau misalnya kita bikin personal berarti kita kayak berbicara gitu, tapi kita nggak mau itu jadi sesuatu yang self-centered. Kita bikin film di Kamenz Pictures tujuannya adalah untuk
digaungkan kemuakan kalian. Jadi sebenarnya ini adalah kemuakan kolektif ya. Jadi kalau kita lihat di sosial media setiap hari, nggak perlu algoritma, tapi semuanya pasti terimbas dengan segala sesuatu yang bikin kita jengah setiap hari membaca berita tentang policy. Dan masalahnya lagi, rakyat itu tidak punya teladan. Jadi kita bingung juga mau meniru siapa gitu. Cuman seperti yang diceritakan dan dikatakan oleh salah satu polsus pas di ending, kita mungkin bisa hopeless, tapi nggak boleh hopeless 100% karena apa? Pasti ada 10% dari orang Indonesia yang masih harapan, dan mudah-mudahan kita semua di sini adalah bagian dari 10% itu, harapan untuk Indonesia. Gitu teman-teman. Amin. Yes. Thank you Abang. Yang ini Tentunya ini sebenarnya mewakili sesuatu yang tidak kita pahami ya, karena kita sering melabeli sesuatu sebagai hantu, ancaman gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak paham, kita label sebagai sesuatu yang menjadi ancaman. Sama halnya kayak pemerintah mungkin nggak paham sama rakyat, mereka anggap rakyat sebagai ancaman. Jadi we are the ghost gitu. Makanya posternya, kalau teman-teman lihat poster Aming yang tokek itu, tokek is the hantu, tapi di dalamnya kan ada kita, gitu kan. Jadi bagaimana orang melihat dari luar, penguasa misalnya melihat rakyat ya sebagai hantu. Padahal kita ada di sebuah sistem yang sakit. Jadi kalau dinamakan hantunya apa, teman-teman lihat setiap kali ada korban yang akan meninggal, hantunya itu kan akan menjelma seperti apa? Seperti manusia. Tapi manusia seperti apa? The worst version of a human being. Jadi hantunya siapa? Hantu adalah kita in our worst state, gitu. Dalam kondisi terburuk kita, ketika kita sangat negatif, kita hopeless, kita corrupt, that's our ghost. Gitu, teman-teman. yes.